Our topic for today is about models. So today we are going to discuss about models, function, and also about the forms from models. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai models. Ya, what is models? Apa itu models? And then form from the models. Ya, bentuk models. Ya, the form of the sentence, bentuk dari kalimatnya, and then the function, fungsi dari models, and when we are going to use models in sentence, ya, dan kapan kita akan menggunakan models dalam sebuah kalimat. Jadi models itu nanti akan models banyak, there's a lot of models in English, banyak sekali models. Nanti kita we will discuss what their function, fungsi mereka apa. And then also we are going to discuss how to use it in a sentence, bagaimana kita menggunakannya dalam kalimat, and what are their meaning, dan apa saja arti dari models. What is models? Apa sih model itu ya? Models are helping verbs or auxiliary verbs that have different function. Modal itu adalah models ini adalah kata kerja bantu, ya, yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dalam tenses simple present untuk menjelaskan mengenai kegiatan sehari-hari, ya, aktivitas kamu sehari-hari ngapain aja, habitual action gitu ya, itu kan satu fungsi. Ya. Models ini ada banyak, ya. Ada can, lalu ya kamu as you can see on the screen ya, kita pakai can di sini modelsnya, lalu ada will, ada would, ada could ya, dan mereka memiliki fungsi tersendiri. They have their own function. Mereka punya arti, they have their own meaning, punya arti yang berbeda satu sama lainnya. Gitu ya. Kalau kita pakai can nanti artinya seperti apa. Lalu kalau kita menggunakan would artinya seperti apa ya, fungsi would seperti apa, atau kita misalnya memakai will ya sebagai models, apa fungsi will. Nah, itu berbeda-beda. Tapi mereka tetap dalam grammar itu dinamakan satu, yaitu models. Ya. So once again, models are helping verbs or auxiliary models are helping verbs or auxiliary verbs that have different function. Jadi models di sini memiliki berbagai fungsi tergantung dari modelsnya atau yang models apa yang kalian gunakan. Ya, nanti kita lihat can punya fungsi apa, lalu misalnya would mempunyai fungsi apa atau artinya apa yang digunakan dalam kalimat. Nanti kita akan lihat satu-satu. We are going to see that first one by one. Before we see their function, sebelum kita melihat fungsi dari mereka satu persatu ya modelsnya, I want to tell you about the forms. Ya, saya akan memberitahu mengenai form, bentuk, bukan bentuk, maksudnya di sini adalah bentuk kalimatnya, formula dari models. Ya, formula pada saat kita mau menggunakannya dalam kalimat, when we want to use models in sentence, kita harus menulis seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini as usual ya, in tenses we have three kinds of sentence. Kita punya 3 jenis kalimat. The first one is positive sentence atau statement. Lalu ada negative sentence or for denying ya, untuk menyangkal gitu ya, mengatakan tidak ya. Lalu yang bentuk terakhir adalah for question. Kalau kita mau bertanya. Jadi bentuk kalimat tanyanya seperti apa. Nah, ini berlaku untuk semua models. Ya, di sini untuk bentuk kalimat berlaku untuk semua models. Kalau kita mau pakai can, atau kita mau pakai will, atau kita misalnya mau pakai would, ini sama. Ya, yang pertama ini bentuknya atau yang pertama pada saat kita mau membuat kalimat, when we want to make a sentence, don't forget the first step is we have to write down the subject. Ya, jadi kita kalau membuat kalimat kan pasti menggunakan subjek ya. Jadi kita subjek dulu, and then after that models. Ya, models apa yang kalian ingin gunakan.
mungkin can, atau misalnya pakai would, atau misalnya pakai will gitu ya. And then the verb that we are going to use is verb 1. Jadi kata kerja yang digunakan adalah verb 1 atau bentuk kata dasar. Bentuk kata kerja dasar yaitu bentuk kata kerja pertama, verb 1. Lalu objeknya apa? Objek dari kalimatnya apa? Nah, ini contohnya ya. Lisa, subjeknya Lisa. Lisa can eat spicy food. Nah, Lisa sebagai subjek, can-nya adalah modals, lalu verb satunya adalah eat, and then objeknya adalah spicy food. Lisa bisa makan makanan pedas. Ya, can di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan kebisaan. Ya, di mana di sini maksudnya Lisa bisa makan makanan pedas. Ya, jadi dalam bentuk pada saat kita mau membuat kalimat dengan menggunakan modals, ya, pertama kita harus tentukan dulu subjeknya. Subjeknya apa? Lalu modals. Setelah subjek kita tuliskan modalsnya. Lalu verb 1, verb dasar, lalu baru objeknya. Ya, kayak ini contohnya, Lisa can eat spicy food. Jadi Lisa subjek, can-nya adalah modals, eat-nya adalah verb, dan spicy food-nya adalah objek. Lalu kalau kita misalnya mau bilang, si Lisa nggak bisa makan makanan pedas gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, kita tinggal tambah not saja setelah modalsnya. Nah, jadi subjek tambah modals, lalu not, verb 1, dan objek. Jadi pada saat kita nyangkal, tidak, kita kan tambahkan not ya. Maka notnya diletakkan setelah modals. Verbnya masih menggunakan verb 1, lalu objek. Nah, maka kalimatnya jadi Lisa cannot eat spicy food. Lisa cannot eat spicy food. Lisa sebagai subjek, modalsnya adalah can, lalu kita sangkal not, ya, tambah not, and then we use verb 1 yaitu eat, and then objeknya spicy food. Lisa cannot eat spicy food. Lisa tidak bisa makan makanan pedas. Ya, jadi subjeknya adalah Lisa, lalu modalsnya can, yang kita tambahkan not karena ini menyangkal. Nah, verb 1-nya adalah eat, lalu objeknya adalah spicy food. Bagaimana kalau kita mau bertanya? Nah, bisa nggak sih si Lisa makan makanan pedas gitu ya? Nah, ini mudah saja. Modalsnya kita pindahkan ke depan, jadi modalsnya duluan yaitu can, lalu subjek Lisa, verb 1 dan objek. Ya, modals, lalu subjeknya Lisa, verb 1 dan objek. Jadi untuk semua jenis kalimat atau semua bentuk kalimat, for all the form of the sentence in modals using verb 1. Jadi yang kita gunakan ini adalah verbnya verb dasar. Tidak seperti misalnya present perfect kemarin harus pakai verb 3, atau misalnya past tense harus pakai verb 2. Nah, untuk modals makanya ini gampang ya, mudah kalau untuk bentuknya. Mungkin agak sulit nanti adalah fungsinya karena fungsinya berbeda-beda dari setiap modals ya. Jadi di sini untuk bentuk kalimatnya sangat mudah sekali ya. Kita hanya tinggal di mana di sini verb yang digunakan atau kata kerja yang digunakan semuanya menggunakan verb 1. Apakah itu pada saat kita mau menyatakan ya, mau membuat statement ya, pernyataan, atau misalnya kita mau menyangkal ataupun mau membuat kalimat tanya ya. Kayak ini untuk kalimat tanya ya, modal di depan, lalu Lisa sebagai subjek, verb 1 eat, dan objek ya. Jadi dia untuk verbnya tetap menggunakan verb 1. Jadi kalimatnya menjadi can Lisa eat spicy food? Bisakah Lisa memakan makanan pedas? Ya, jadi nanti untuk bertanya modalnya kita tinggal pindahkan saja ke depan, lalu yang lainnya masih sama, subjek menggunakan verb 1 dan juga objeknya apa. Oke, this is the kinds of modals ya. Ini adalah jenis-jenis modals yang akan kita bahas hari ini. This are the modals that we are going to discuss today ya. Ada can, ada cannot, could, may, had to, mustn't, must ya, ada must, must not, ada might, ada have to, shall, needn't atau need not ya, will, would, dan terakhir don't have to.
Nah, ini adalah semua jenis-jenis models. There are a lot of kind of models, ya, banyak sekali jenis models. We just going to discuss the models that use in daily life. Kita akan membahas mengenai models yang dipergunakan di kegiatan sehari-hari, ya. Dan ini sudah saya pilih beberapa. I already choose some of it, ya. We had to, ada had to, and then we have can, and then we have cannot, we have could, may, might, must, must not, ya, mustn't, have to, we have shall, and we also have need not, ya. We have will, would, and don't have to. Nah, yang di bawah, paling bawah itu don't have to, satu models, don't have to. Okay, let's continue about our discussion, about models, the first models that I want to discuss is can. Models yang akan kita diskusikan yang pertama adalah can. What is the function of can? Fungsi can apa? Nah, fungsi can in models, ya. Fungsi can sebagai models. The first one is to explain about ability in the present or future. Ya, jadi can ini digunakan untuk menjelaskan mengenai ability, kemampuan, in the present or future, kemampuan kita sekarang atau kemampuan di masa yang akan datang. Jadi kita menjelaskan kepada orang lain mengenai kemampuan. As you can see on the screen, ya, bisa kamu lihat di layar, there is a girl that riding a horse. Ya, di gambar di layar ada seorang perempuan sedang menaiki kuda. Ya, jadi kalimatnya she can ride a horse. She can ride a horse. Dia bisa naik kuda. Ya, she can ride a horse. Nah, ini kita gunakan model can to explain about ability, untuk menjelaskan kemampuan. Kemampuannya apa? Ya, di sini naik kuda. She can ride a horse. Can models, lalu ride-nya adalah verb 1, ya. Jadi di sini tetap kita menggunakan verb 1. Nah, selain bisa dan can, kalau kita tambahkan not, ya, untuk menyangkal, artinya menjadi tidak bisa. Jadi can, kalau kita gunakan can saja sebagai ability, menjelaskan mengenai ability. Kalau kita tambahkan not, berarti dia menjelaskan mengenai ketidakmampuan. Kayak ini, she cannot ride a bike. Dia tidak bisa menaiki sepedanya. She cannot ride a bike. Kamu lihat di foto, ya, ada seorang gadis kecil yang belum bisa menaiki sepeda. Jadi, she cannot ride a bike. Jadi kalau kita gunakan can saja, kita menjelaskan mengenai ability atau kemampuan. Kalau kita tambahkan not, menjadi tidak mampu. She cannot ride a bike. Jadi di sini can bisa menjelaskan, digunakan can, function dari can to explain about ability, untuk menjelaskan mengenai kemampuan sekarang, present, atau kemampuan di masa depan. Jadi can di sini digunakan untuk menjelaskan mengenai kemampuan sekarang, kamu mampu apa, kamu bisa apa, gitu ya. Dan juga kemampuan di masa yang akan datang. Still can, ya, masih menjelaskan tentang can, ya. Can juga bisa digunakan untuk request, ya. Can di sini bisa digunakan untuk request. Ya, jadi we can use can to express request, ya, untuk mengekspresikan mengenai permintaan request, ya. Kayak di sini contohnya, can you help me with my math homework? Bisakah kamu membantu saya mengerjakan PR matematika, gitu ya. Can you help me with my math homework? Ya. Jadi ini si cowok minta tolong untuk membantu mengerjakan PR matematika. Nah, can sebagai request, ya. Can ini digunakan sebagai untuk meminta sesuatu, ya, for request. In the non-formal situation, digunakan dalam situasi non-formal. Artinya can ini bisa kamu gunakan untuk teman sebaya, ya, atau orang yang lebih muda dari kamu. Nah, kalau kamu misalnya meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua, mungkin kepada orang tua, gitu ya, atau orang yang kamu hormatin, ya, misalnya dosen atau guru, dalam situasi formal,
gitu ya, atau dengan orang yang tidak kamu kenal ya, supaya bukan supaya sih, yang tidak kamu kenal, agar dianggap lebih sopan, nanti kita akan menggunakan yang lain, modelsnya beda ya. Kalau can di sini di mana fungsinya untuk request, itu bisa gunakan dalam situasi non formal ya, minta tolong, minta teman gitu ya. Misalnya can you open the window, bisa kamu buka pintu, can you open the window, bisa kamu membuka jendela. Nah itu kita requestnya memintanya kepada teman atau mungkin orang yang memang sudah dianggap teman. Jadi ini situasinya digunakan dalam situasi non formal. Tapi kalau untuk situasi formal, di mana kamu minta misalnya kepada orang tua kamu atau kepada saya sebagai dosen misalnya minta tolong atau apa, itu kita gunakan could. Ya, nanti kita lihat models apa yang digunakan untuk dalam situasi formal. Oke, the next function of can, fungsi berikutnya dari can adalah is to ask or give permission. Can digunakan untuk meminta atau memberi izin. Ya, jadi can di sini digunakan untuk meminta atau memberi izin. Kayak gini contohnya, can I go swimming? Nah, ini kan minta izin ya untuk berenang. Can I go swimming? Lalu dijawab, no you can't, it's not safe. Tidak, kamu tidak boleh. Ya. Jadi di sini can digunakan untuk meminta dan atau memberi izin. Ya kalau ditambah not di sini ya, no you cannot, berarti kan artinya tidak dikasih izin. Kalau misalnya diberikan izin ya, yes you can. Ya, jadi can di sini fungsinya juga fungsi di dalam kalimat ini adalah untuk meminta, ya kayak meminta izin kan, bertanya can I go swimming, nah itu meminta izin, atau juga bisa digunakan untuk memberi izin, no you can't. Ya kalau kita beri izin berarti yes you can. Kalau ditambahkan not berarti artinya kita tidak memberikan izin, no you cannot. Jadi can juga mempunyai fungsi untuk meminta atau memberikan izin ya. So can have a function to ask or give permission. Next we have could. Ya, di sini selanjutnya kita ada could, modals could. Ya, could. Nah, could ini fungsi the function from could is to explain about ability in the past. Tadi kalau can menjelaskan mengenai can explain about ability in the present and future ya. Kalau can tadi digunakan untuk menjelaskan kemampuan sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, kalau could used to explain about ability in the past. Sedangkan could digunakan untuk menjelaskan kemampuan di masa lalu. Ya. Misalnya kayak ini contoh kalimatnya ya. I could sail very well when I was young. Nah, ini ada kakek-kakek, lalu dia mengenang masa lalu ya, bahwa dia dulu waktu masih muda bisa berlayar. Ya, when I was young, waktu saya masih muda. I could sail very well. Saya bisa berlayar dengan baik. Ya dulu kan namanya juga masih muda ya, masih kuat dan gagah gitu ya. Sekarang begitu sudah mulai tua ya, dia tidak bisa lagi berlayar. Nah, makanya dia menjelaskan mengenai kemampuannya pada saat dia waktu masih muda. Jadi could di sini digunakan untuk menjelaskan kemampuan kita di masa lalu. Ya, could digunakan, the function for could is to explain ability in the past. Menjelaskan mengenai kemampuan di masa yang sudah lewat atau masa lalu. Ya, mungkin kita bisa gunakan dengan diawali dengan misalnya when I was young, saat saya masih muda, atau when I was a child, atau waktu saya masih kecil, gitu ya. I could apa, waktu kamu masih kecil kamu bisa apa? Atau misalnya when I was young, I could run 100 meters in 10 seconds. Waktu saya masih muda, saya bisa berlari 100 meter 10 detik. Nah, itu ya. Itu kan contoh ya, an example. Jadi could di sini digunakan the function of could is to explain ability in the past.
Next function from could, ya. Fungsi berikutnya dari could adalah for polite request, ya. Jadi meminta dengan sopan, ya. Jadi kita gunakan could, ya, dimana di sini could memberikan kesan sopan. Kita meminta sesuatu dengan sopan, ya. Kita gunakan di situasi formal. We use it in formal situation, or if you want to ask something, kamu minta sesuatu, request kepada orang yang lebih tua, someone that older than you, or maybe you give respect for that person, ya, kamu menghargai atau menghormati orang tersebut, kita gunakan could, ya. Misalnya sama bos kamu minta tolong gitu, ya, could you open the window please, gitu, ya. Atau Miss Laila, can you open the door please? Could you open the door please? Ya, jadi kita gunakan could in formal situation, di situasi-situasi formal, ya. Atau misalnya kita ketemu orang asing yang kita tidak kenal gitu, ya, kita menggunakan could untuk misalnya minta tolong dia. Could you open the door please, gitu, ya. Bisakah kamu membuka pintu? Itu kita menggunakan could, ya. Jadi could ini digunakan untuk polite request atau permintaan yang sopan, ya. Jadi kita kan harus menjaga sopan santun, ya. Nah, jadi pada saat kita meminta kepada seseorang yang mungkin kita tidak kenal, ya, atau mungkin orang yang sudah lebih tua atau yang kita hormati, ya, mari kita gunakan could, ya. Kita gunakan could for polite request. We can also use could for suggestion. Kita juga bisa menggunakan could untuk memberikan saran. Jadi could di sini artinya kita memberikan saran kepada seseorang, ya, mengenai sesuatu. So could can be used as suggestion. Jadi kalau kita gunakan could dalam satu kalimat, itu juga bisa diartikan sebagai saran atau suggestion. Ya, ini the example, we could follow this path to the top of the hill. Kita bisa atau kita dapat mengikuti jalur ini supaya kita bisa sampai ke atas bukit, gitu, ya. We could follow this path to the top of the hill. Jadi could di sini mengekspresikan mengenai saran, ya. The expression of the use of could, ya, di sini the could here is used to give a suggestion. Jadi could di sini digunakan atau diartikan sebagai suatu. Jadi could juga bisa digunakan untuk menyarankan sesuatu. Next modals we have may, ya. Modals berikutnya kita ada may di sini. May is to express about possibility. Jadi may di sini kita gunakan untuk menjelaskan mengenai kemungkinan. Ya, kayak ini, like for the example, there is a lot of traffic. I may be a little late for the meeting. Ada sedikit kemacetan. Saya mungkin akan terlambat untuk pertemuan. Ya, jadi may di sini untuk menjelaskan mengenai possibility, mengenai suatu kemungkinan, ya. I may be late, saya mungkin telat, bisa saja telat. Jadi kan kalau mungkin ya bisa saja telat, bisa juga tidak. Ya, namanya juga suatu kemungkinan, possibility. Jadi may here is used to express possibility. Ya, we use may, ya, to express about a possibility. We can also use may, ya, to ask for permission. Nah, may di sini bisa kita gunakan untuk minta izin, ya, to ask for permission in formal situation, dalam situasi-situasi formal, ya. Tapi yang bisa menggunakannya hanya subjek I dan we saja. Jadi kalau kita ingin menggunakan may untuk minta izin secara formal, ya, kita hanya subjek I dan we saja yang boleh menggunakan. Ya. Formal situation tadi sudah saya jelaskan adalah situasi di mana kamu meminta izin, gitu, ya, kepada orang yang lebih tinggi posisinya dari kamu dalam tempat pekerjaan, gitu, misalnya, atau kepada saya sebagai dosen, kamu, ya, minta izin secara formal, atau kepada orang tua, gitu, ya.
For the example ya, as you can see on the screen ya, as you can see on the screen, ini contohnya. May I have a look at this report? Boleh saya lihat laporan ini? Nah, dia menggunakan may. Jadi di sini may, we can use may to ask for permission. Secara sopan juga ya, formal, secara sopan ya. Kita meminta izin. Jadi we use may to ask for permission ya, in formal situation, dalam situasi formal, situasi di mana kita minta tolong kepada mungkin orang yang tidak kita kenal atau kepada yang lebih tua. Nah, dan hanya memang untuk subjeknya hanya untuk I dan we saja. Kita tidak bisa menggunakannya untuk subjek-subjek lain seperti you atau she, he, atau nama orang. Itu kita tidak bisa menggunakan. Yang bisa menggunakan may, di mana fungsinya sebagai permintaan ini hanya I dan we saja, dan itu pun dalam bentuk kalimat bertanya. We can also use may to give or not permission. Nah, jadi kita bisa gunakan may untuk memberikan atau tidak memberikan izin sesuatu. Permission di sini izinnya. For the example ya. Yes, Robert, you may be excused. Ya, Robert, silahkan Anda bisa pergi. Ya, seperti itu. Jadi may di sini bisa juga digunakan untuk kita memberitahu kepada seseorang bahwa kita memberikan izin atau tidak memberikan izin. Kalau kita memberikan izin, kita tinggal may, ya, you may be excused. Kalau tidak memberikan izin, kita tambahkan not, you may not be excused. Ya, atau misalnya ada misalnya minta izin gitu ya, Miss, may I go to the toilet? Jadi kamu bisa bilang yes, you may, ya silahkan kamu bisa pergi, atau no, you may not, kamu tidak boleh pergi ke toilet. Nah, seperti itu. Jadi may here have a function to express give or not. May di sini ya have a function to give permission or to give permission. Jadi may ini bisa digunakan untuk memberikan atau tidak memberikan izin. Nah, kalau kita tidak memberikan izin, kita tinggal tambahkan not saja, jadi may not. Ya. Yes, you may go to toilet, atau no, you may not go to the toilet. Next we have modals might. Ya, di sini kita punya modals ya, might. Nah, might ini to express possibility, sama seperti tadi may. Jadi might ini mempunyai function untuk possibility. Jadi might digunakan untuk menjelaskan mengenai kemungkinan. Nah, jadi untuk kalimatnya kita bisa gunakan might atau kita gunakan may, terserah kamu mau pakai yang mana. Boleh pakai might, boleh pakai may, tapi yang pasti fungsinya itu adalah untuk menjelaskan mengenai suatu kemungkinan ya. Oke, ini like if you see on the screen ya, the example of the sentence is we might reschedule the meeting for Tuesday. We might reschedule the meeting for Tuesday. Kami mungkin akan menjadwalkan kembali pertemuan untuk hari Selasa ya. Jadi di sini modals might digunakan untuk menjelaskan kemungkinan, possibility. So might, we use might to explain about possibility. Nah, apakah di sini bisa kita ganti pakai may? Juga boleh, misalnya we may reschedule. Nah, itu bisa kita gunakan may. Jadi kita bisa gunakan may atau might untuk menjelaskan about to explain about possibility ya, untuk menjelaskan mengenai suatu kemungkinan. Next we have will ya. Ini ada will. Ternyata will termasuk ke dalam modals ya. Untuk will have some function ya. Will mempunyai beberapa fungsi. The function from will can express about offer. Ya, jadi will di sini bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai penawaran, promises ya, janji, opinions, pendapat, hopes, harapan, warnings, peringatan, fears, ketakutan, dan juga suggestion. Jadi penggunaan will dalam kalimat
bisa menjelaskan atau bisa digunakan untuk mengekspresikan mengenai offers, promises, opinions, hope, warnings, fears, and also suggestion. Like for the example, ya ini contohnya, I will always love you. Saya akan selalu mencintai kamu. Nah, itu adalah dia janji, promises. Berjanji bahwa dia akan selalu mencintai orang tersebut. Ya, I will always love you. Kayak di sini mungkin as you can see on the screen ya, there are picture, ada foto. Sepertinya mereka baru menikah ya. Mungkin laki-lakinya bilang sama perempuannya, I will love you. Saya akan selalu mencintai kamu. Nah, jadi di sini will digunakan untuk promises. Will juga for the second example, untuk contoh kedua ya, do not walk too fast, you will fall. Nah, ini adalah warnings, peringatan. Do not walk too fast, you will fall. Jangan berjalan terlalu cepat, nanti kamu jatuh. Seperti itu ya. Do not walk too fast, you will fall. Nah, ini adalah warnings. Jadi will digunakan fungsinya sebagai untuk memberi peringatan. Next we have would. Ya, would di sini digunakan for polite request and offers. Jadi would ya use for polite request and offers. Jadi would digunakan untuk meminta secara sopan dan juga menawarkan sesuatu. Jadi would bisa digunakan untuk mengekspresikan permintaan secara sopan dan juga menawarkan sesuatu. Ya, kayak ini, would you mind open the window please? Would you mind open the window please? Ya, ini polite request ya. Would you mind open the window? Tolong buka apakah Anda keberatan untuk membuka jendela ya. Jadi ini would ini digunakan untuk polite request, meminta secara sopan. Would you mind open the window please? Nah, untuk permintaan sopan tadi juga kita bisa menggunakan could ya. Jadi untuk meminta secara sopan kamu bisa menggunakan could ataupun would ya. Jadi would ini digunakan dalam situasi formal tadi ya, kamu meminta tolong kepada atau meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua atau kepada seseorang yang kamu hormati. Nah, kita menggunakan would. Atau mungkin orang asing yang tidak kamu kenal, nah kita bisa menggunakan would ataupun could for polite request untuk meminta secara sopan ya. Ya, ini would you mind open the window please? Nah, itu kita meminta untuk membuka jendela ya secara sopan. Jadi kita bisa gunakan would ataupun could for polite request. Shall di sini the function is to make polite suggestion, interrogative form. Jadi shall di sini digunakan untuk memberikan saran secara sopan tapi dalam bentuk pertanyaan. Dan yang bisa menggunakan shall hanya I dan we saja atau kata ganti orang pertama. Ya. Dan I dan we saja yang bisa menggunakan shall. She tidak bisa atau tidak boleh. He juga tidak bisa. Ya. Nama orang juga nggak boleh. Misalnya Andy shall. Nah, itu salah. Ya. Jadi yang bisa menggunakan shall hanya I dan we. So the subject that can use shall only I dan we. Ya. So if you want to use shall, the subject is have to I and we. Jadi hanya I and we saja yang bisa menggunakan shall. Only I and we that can use shall. The function is to make polite suggestion in interrogative form. Ya, fungsinya adalah untuk memberikan saran secara sopan tapi dalam bentuk pertanyaan. Contohnya di bawah ini, shall I help you cross the street? Shall I help you cross the street? Apakah saya harus membantu Anda menyeberang jalan. Ya, memberikan saran secara sopan, polite suggestion, and remember only I and we can use shall. Hanya I dan we saja yang bisa menggunakan shall. Needn't, don't have to. Need tambah not ya, jadi needn't,
and don't have to. Nah, ini salah satu aja. Kalau kalian gunakan needn't, berarti tidak perlu menggunakan don't have to. Tapi kalau kalian menggunakan, jadi hanya salah satu saja yang digunakan. Boleh menggunakan need not or don't have to. They have the same meaning. Mereka punya arti yang sama. Ya, to express or to show that something is not necessary, untuk memberitahu bahwa sesuatu itu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dikerjakan. Nah, ini the farmer needn't buy any eggs. The farmer needn't buy any eggs. Atau kalau kita mau menggunakan don't have to, ya, the farmers don't have to buy any eggs. The farmers don't have to buy any eggs. Kenapa dia tidak beli? Kenapa petani tidak membeli telur? Ya karena kalau kamu lihat di layar, si petani punya peternakan telur, peternakan ayam. Jadi ya dia tidak perlu beli telur, karena kan ayamnya nanti bertelur dan dia tinggal ambil aja. Jadi tidak membeli itu tidak perlu dilakukan. Ya kan, karena punya peternakan sendiri, ngapain beli telur juga gitu kan? Karena dia sudah punya peternakan dan si petani bisa tinggal ambil telur dari ayam yang dia pelihara. Jadi needn't atau don't have to digunakan untuk menjelaskan to explain something that is not necessary. Ya, tidak perlu untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dikerjakan. Karena memang ya nggak usah dikerjakan gitu ya. Jadi kita bisa pakai needn't atau pakai don't have to. Ya. Nah, don't have to ini juga harus disesuaikan dengan subjek. Kalau tadi kita lihat di kalimat kedua, the farmers. Nah, di belakang farmers ada s, berarti kan petaninya banyak. Tapi kalau petaninya cuma satu, ya do-nya kita ganti jadi does. The farmer doesn't have to buy any eggs. Karena mengikuti subjek ya. Kalau subjeknya nanti tunggal atau singular, berarti do-nya harus berubah jadi does. Sedangkan kalau misalnya ya kayak ini, farmersnya kan ada s di belakang, berarti artinya farmersnya banyak, ya kita pakai do. Jadi kita bisa pakai do atau does tergantung dari subjek kalimat tersebut. Kalau subjeknya singular ya kita pakai does, kalau subjek plural atau banyak kita pakai pakai do. Nah, tinggal ditambah not saja. Jadi kita bisa kalimatnya bisa doesn't have to atau don't have to tergantung dari subjek. Jadi kalau subjeknya singular satu, kita pakai doesn't have to. Ya kayak she, he, nama orang misalnya Andi doesn't have to buy any eggs. Tapi kalau misalnya subjeknya plural seperti farmers, ya ini ada farmers, ada s di belakang farmer yang artinya petaninya banyak. Nah, itu kita menggunakan don't. Jadi the farmers don't have to buy any eggs. Artinya they don't have to buy any eggs. Jadi don't atau does, do atau does nanti bisa disesuaikan dengan subjek yang ada dalam kalimat tersebut. Ya, kalau subjeknya singular kita pakai does, kalau subjeknya plural kita pakai do. Ya, di aturan-aturan mengenai subjek yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, must juga bisa digunakan untuk memberikan saran atau memberikan rekomendasi. Jadi kita bisa menggunakan must untuk memberikan saran, suggestion, atau untuk rekomendasi. Ya, jadi kita merekomendasikan sesuatu atau menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kayak ini contohnya, if you see on the screen, the example is you must see Harry Potter 7. It is great. Kamu harus nonton Harry Potter 7, ya, Harry Potter ke-7. Itu it's great, sangat bagus. Jadi ini saran ya, suggestion, saran kalau kamu harus menonton film Harry Potter atau memberikan rekomendasi. Nah, untuk tapi namanya juga saran ya, boleh kita laksanakan, boleh juga tidak. Ya, jadi sekali lagi must juga bisa digunakan untuk memberikan saran ya. Jadi must here can be used to give suggestion or recommendation. Jadi must bisa kita gunakan untuk memberikan saran ataupun memberikan rekomendasi, di mana di sini kalau kita gunakan must berarti itu sarannya
kalau bisa harus dilakukan oleh orang tersebut, karena kita benar-benar mendorong orang tersebut, misalnya untuk ya kayak ini, mendorong yang kita berikan saran itu untuk menonton Harry Potter karena benar-benar bagus. Jadi itu Mas itu memberikan dorongan yang kuat, jadi kamu harus gitu. Jadi karena Mas juga bisa diartikan sebagai necessity atau keharusan, berarti kita dorong. Kalau kita menggunakan must kepada seseorang, berarti dorongan untuk melihat film atau melakukan sesuatu itu cukup besar, sehingga ya kita berikan saran ya, jadi supaya dilakukan oleh orang tersebut ya. Jadi once again, must is used to give suggestion, memberikan saran ataupun memberikan recommendation. Jadi must bisa digunakan untuk memberikan saran dan juga rekomendasi. Next we have must. Berikutnya adalah modals must ya. Ini must. Must ini digunakan for internal obligation. Jadi must digunakan untuk menjelaskan mengenai kewajiban atau kepatuhan dari dalam. Internal dari dalam, obligation adalah kepatuhan. Jadi must digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kepatuhan ya, yang dorongannya berasal dari dalam diri sendiri. Jadi must digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kepatuhan yang dorongannya dari dalam, internal obligation. Jadi dia akan mengerjakan sesuatu di mana itu yang dia kerjakan itu sudah dia niatkan dari diri sendiri. Misalnya kayak ini, I must do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. Nah, itu adalah keinginan diri kamu sendiri untuk ngerjain PR. Bukan disuruh sama orang lain. Nah, bukan dorongannya, jadi bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, dari dalam diri kamu sendiri, kamu berniat untuk mengerjakan PR. Atau misalnya kamu baru pulang nih dari kerja gitu kan, sampai rumah melihat melihat ibu sudah capek juga, tapi piring kotor masih ada. Nah, kamu mau bantu ibu untuk mencuci piring. Nah, itu adalah keinginan dari diri sendiri, bukan ibu kamu yang nyuruh cuci piring. Nah, kalau ibu kamu yang menyuruh cuci piring, berarti itu adalah peraturan dari itu adalah kewajiban yang dorongannya dari luar. Kalau ini dorongan dari dalam, artinya kamu punya niat sendiri untuk mengerjakan hal tersebut ya. Must juga bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai necessity in the present or future. Jadi mengenai suatu keharusan ya, yang dilakukan di saat sekarang atau di masa yang akan datang. Seperti ini, I must do my homework. Saya harus mengerjakan. Jadi must ini juga bisa menjelaskan mengenai internal obligation dan juga digunakan untuk menjelaskan necessity atau suatu keharusan ya, di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Next we have mustn't atau must not. Jadi must lalu ditambah not ya. Is used to explain about prohibition. Digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu larangan ya, atau tidak boleh ya. Jadi must lalu ditambah not. Jadi kalau must kita tambahkan not, itu fungsinya adalah untuk melarang ya, prohibition, dilarang. Okay, like if you see on the screen ya, the example is you mustn't park here. Kamu tidak boleh atau kamu dilarang parkir di sini. Jadi tidak boleh parkir. Jadi kita gunakan mustn't atau must not. You must not park here. You mustn't park here. Jadi must lalu kita tambahkan not, artinya menjadi prohibition atau melarang. You mustn't park here. Kamu tidak boleh atau Anda dilarang parkir di sini ya. You mustn't park here. Must tambah not jadi prohibition atau larangan. Here we have or has to. Have or has to. Ya, di sini kita ada have atau has to. The function is external obligation atau kepatuhan yang dorongannya dari luar ya, kewajiban yang dorongannya dari luar. Kayak ini contohnya, doctors have to wear uniform at work. Dokter harus memakai seragam saat bekerja.
Mungkin sebenarnya para dokter juga males pakai seragam gitu ya. Kita aja kadang suka males pakai seragam ya. Tapi karena wajib di tempat kerja ya, ada peraturannya dan mereka harus mematuhi ya, obligation, harus memberikan kepatuhan ya, mematuhi peraturan tersebut, maka mereka terpaksa menggunakan seragam gitu ya. Nah, untuk penggunaan have atau has tergantung dari subjek. Kayak untuk have tadi ini doctors, di belakang dokter ada s, artinya dokternya banyak ya, dokter-dokter gitu kan. Dokternya ada banyak, lebih dari satu, maka kita gunakan have. Tapi untuk kalimat kedua, a doctor, ada e di depan dokter, ada huruf a, berarti dia dokternya hanya satu, makanya kita pakai has. Jadi penggunaan have atau has itu tergantung subjek. Tapi fungsi atau arti dari kalimat ini tetap sama, walaupun kita misalnya kita pakai have atau pakai has, artinya tetap sama, nggak berubah, yaitu external obligation atau kepatuhan yang dorongannya dari luar. Kepatuhan di mana dorongan tersebut dari luar, dari peraturan yang sudah dibuat, ya. Makanya harus dipatuhi, ya. Jadinya external obligation, kepatuhan yang dorongannya berasal dari luar. Ya, dimana di sini kita untuk have atau has tergantung subjek. Kalau subjeknya plural, lebih dari satu, ya, kayak ini doctors, ya, di belakang doctors ada s, berarti dokternya banyak, lebih dari satu, maka kita gunakan have. Jadi doctors have to wear uniform at work. Tapi kalau dokternya cuma satu, ya, kayak di kalimat kedua a doctor, maka kita gunakan has. A doctor has to wear uniform at work. Nah, tetap artinya sama atau fungsinya sama, yaitu menjelaskan mengenai external obligation, kepatuhan yang dorongannya dari luar. Ya, kalau tadi kita sebelumnya membahas must, di mana internal obligation, kepatuhan yang asalnya dari dalam diri sendiri, nah ini eksternal, ya, ini dari luar dorongannya. Have atau has to, ya, modals have atau has to digunakan untuk menjelaskan mengenai kepatuhan yang dorongannya dari luar atau external obligation. Next we had to, ya, had to is the function is obligation in the past, ya. Had to ini mempunyai fungsi untuk menjelaskan mengenai kewajiban di masa lalu, ya, atau kepatuhan di masa lalu, ya. Jadi tadi kalau kita punya must untuk internal obligation, must di mana kepatuhan atau kewajibannya ini berdasarkan dorongan dari dalam. Lalu ada juga have to, ya, atau has to, ya, dimana kepatuhan atau kewajibannya ini berasal dari dorongan dari luar, ya, external obligation. Nah, kalau had to digunakan untuk menjelaskan kepatuhan atau kewajiban yang sudah lewat, ya, obligation in the past. Contohnya ini, the example of the sentence, I had to wear a uniform when I was in high school. Nah, saya harus memakai seragam waktu saya di SMA. Nah, mungkin dia ngomongnya seperti kalian sekarang udah kuliah nih, kalian kan sudah kuliah, lalu cerita ke temen, dulu waktu saya masih SMA, saya harus pakai seragam. Ya, keharusan atau kepatuhan itu sudah lewat. Apakah itu kepatuhan yang berasal dari dalam ataupun dari luar, sesuai dengan contoh yang ada, yang sudah tadi saya jelaskan. Kayak pakai seragam itu kan mungkin adalah peraturan dari sekolah gitu ya, yang harus kalian laksanakan, harus dilakukan, ya. Tetapi karena itu sudah lewat, maka kita harus pakai had to, gitu ya. Kalau sekarang kamu misalnya masih anak SMA dan harus pakai seragam, ya kita pakai have to. Tapi karena sekarang kamu saat ini kamu adalah mahasiswa dan sudah tidak lagi mengenakan seragam, ya pada saat kamu bercerita dengan orang lain, kita pakai had to. Nah, untuk had to ini tidak peduli subjeknya singular ataupun plural, tidak ada perubahan, tetap had to. Ya.
Dan ini juga walaupun menceritakan kejadian sudah lewat ya, kayak obligation in the past ini kan berarti kewajiban yang sudah kamu lewatkan atau sudah terjadi di masa lalu. Kita tetap menggunakan verb 1. Karena itu sesuai dengan peraturan tadi ya, modals yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bentuk kalimat modals menggunakan verb 1 atau verb dasar. Jadi walaupun di sini had to itu digunakan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sudah lewat, nah tetap kata kerja yang digunakan adalah verb 1, bukan verb 2. Ya, jadi bukan menggunakan verb 2, tapi tetap menggunakan verb 1 karena form dari bentuk kalimat dari modals adalah menggunakan verb 1. Ya, jadi di sini had to menjelaskan mengenai obligation in the past, kewajiban di masa lalu, ya. Walaupun sudah menjelaskan mengenai suatu kejadian di masa lalu yang sudah terlewat, kalian tetap menggunakan verb 1. I had to wear a uniform when I was in high school. Jadi kalau kalian menjelaskan mengenai kewajiban ataupun kepatuhan di masa lalu, kita menggunakan had to. Jadi had to fungsinya adalah untuk menjelaskan obligation in the past, mengenai kepatuhan yang sudah lewat atau kepatuhan di masa lalu.